Selamat hari ini, dan hari ini gue pengen review motor limited edition pertama gue. Jadi motor ini udah kurang lebih hampir sebulan ya ada di garasi gue, yaitu Vespa Primavera yang klub. Nah itu dia. Jadi ini adalah Vespa Primavera. Pertama kalinya gue punya Primavera dan langsung limited edition. Jadi ini tahun 2018 dan lumayan jarang ya unit ini. Jadi di tahun 2018 dia itu belum LED nih, headlampnya nih masih halogen biasa dan dia udah LED. Dan ini style kayak begini nih dengan velg ini menjadi pionir untuk Primavera di tahun berikutnya yang udah facelift. Jadi di sini dia udah LED, terus ininya masih biasa ya, ini masih halogen, cuman yang ininya ya normal lah kayak Sprint. Terus nah ini nih, dasi ini juga akhirnya banyak dipakai model yang kayak begini nih di Sprint sama di Primavera kalau nggak salah ya. Terus velgnya dia udah ring 12 karena Primavera yang standar di 2018 itu depannya 12, belakangnya 11. Nah dia velgnya kayak gini nih, warna biru doff. Velg ini akhirnya dipakai juga di Primavera facelift, tapi cuman dia doang yang biru doff, sisanya tuh abu-abu doff gitu. Bannya ban standar, ukuran standar maksudnya, tapi bannya udah diganti Maxxis R1 soft compound. Dan di sini ini enggak kayak gini ya. Ini biasanya ini biru, ininya hijau. Ini gua tempelin stiker. Terus biasanya di sini ada tulisan Vespa, cuman gue pengen polos, jadi gue biarkan ini polos. Sebenarnya gue pengen punya Primavera ya tadinya ya, karena gue udah nyobain S, udah nyobain Sprint. Feelingnya sebenarnya sama aja, karena dia cuman beda kepala yang lebih bulat. Kalau Sprint tuh dia kotak gitu, nggak kotak banget sih. Udah nggak ada lagi bedanya. Kenapa? Karena bedanya kalau yang Yah ini dia sama-sama ring 12. Sprint juga udah ring 12 juga, kecuali gue cobain yang Primavera yang versi biasa di tahun 2018. Belakangnya itu dia velg lebih kecil. Habis itu di sini standar sih, dan spionnya dia bulat. Kalau spionnya Sprint itu dia kayak lebih runcing gitu modelnya. Nggak sesuai dengan batok lampu deh. Dan kalau Primavera tuh didesain sama Vespa sama Piaggio tuh lebih klasik ya, lebih berasa Vespa banget gitu. Mungkin sebagian orang ada yang suka dengan style klasiknya kayak begini, dan kebetulan gue juga suka. Karena itu juga gue nggak copot spionnya, gue biarkan dia standar dar ya. Apalagi gue pakein plat kotak belakangnya, jadi makin klasik banget gitu. Lanjut lagi kita ke area kokpit. Dia speedometernya sama kayak Sprint, cuman dia backlightnya warna biru. Ini kalau kita nyalain ya, nah dia biru. Kalau Sprint tuh dia merah. Dan ini gue jujur aja lebih suka. Kenapa? Karena nggak perih di mata ya. Terus juga di sini ada normal lampu ya, ada switch lampu, ada mode, ada starter. Sini ada dim, ada sen, sama ada klakson. Udah itu aja. Terus di sini, nah kalau Trivi dia belum ada nih. Kalau Trivi buka joknya dari sini, nyantolin kunci di sini, bahaya. Bikin kalau misalkan kita lupa, kuncinya bisa nyantel di situ. Kalau ini kan enggak nih. Ini kalau kita pencet udah bisa buka. Ya isi joknya biasa aja ya. Dan ini dia masih ada toolkit bawaannya, ini jarang banget, dan masih ada tatakan ini nih, blue draw ini. Dan kalau semua Vespa itu ininya bisa diangkat nih. Makanya gue suka bilang Vespa tuh ininya tuh baskom, karena kayak baskom bisa diangkat. Bisa lihat mesinnya, beda sama motor-motor lain gitu. Kita ditutup, dan dia joknya warna biru. FYI, selain dasinya yang warna biru, velgnya warna biru doff, dan joknya warna biru doff, ini juga warna biru doff. Ini nih jarang banget nih, makanya gue bener-bener ngerawat motor ini jangan sampai karet-karetnya hilang. Karena karet-karetnya persamaannya dengan Vespa Sin Waterspoon, dia warna biru. Ini jarang banget ya warna biru ini. Cuman yang ini udah agak hitam karena ya namanya juga diinjek, gimana sih. Tapi yang ininya tetap hitam, ininya aja nih yang biru. Dan dia ada logo
Biasanya kalau di Primavera biasa yang tahun 2018 ininya tuh 150 ABS. Oh iya, dia udah ABS ya. Dan ini penampakan headlampnya kalau nyala. Biasanya ya kalau kayak begini tuh yang nyala atasnya, dia nyorotnya ke bawah gitu. Ini enggak, ini bawah ya bawah aja. Kalau kita ngedim, atasnya yang nyala. Gue suka sih. Cuman kalau ditanya Primavera atau Sprint, dalam hati gue lebih suka Sprint sih. Untuk yang model yang LED gini ya. Dan di sini bedanya lagi, dia udah ada stripping. Stripping warna biru doff. Tuh, Primavera. Udah sih, cuman itu aja. Terus juga di tahun 2018 Primavera lampunya belum kayak gini nih. Nah, ini menjadi pionirnya Primavera facelift ya. Ini kita nyalain ya. Nah, ini nyala kan? Nyala tuh. Nyala. Kalau kita rem, nah kalau di rem kayak begitu. Cuman ininya masih halogen biasa, dan sini ada tulisan Vespa, dan dia sudah iGate. Kalau boleh jujur ya, sebenarnya setelah gue nyobain iGate, entah kenapa lebih kencengan Trivi ya. Meskipun ya jelas boros Trivi gitu, tapi sumpah gue ngerasain lebih kencengan Trivi gitu. Makanya to be honest, gue lebih suka Vespa yang Trivi gitu. Karena kenapa? Karena meskipun dia lebih irit dari Trivi, tapi ya gak seirit itu juga gitu loh. Maksudnya ya seirit-iritnya motor Vespa tuh ya. Kalau lu biasa bawa Vario ya, masih iritan Vario tetep gitu loh. Jadi gue lebih prefer ke Trivi yang boros-boros sekalian tapi tenaganya tuh nampol gitu. Gue pakai motor ini top speed paling 100. Itu pun udah ngap, karena standar ya. Kalau Trivi tuh masih bisa, wah enak banget lah gitu. Coba kalian komen deh yang pakai Vespa Trivi, share pengalaman kalian setelah nyobain yang iGate. Pasti lebih enakan Trivi. Meskipun ya iGate itu suara idolnya halus banget, dan suara starternya juga. Kita nyalain ya. Oh ya, BTW dia di modenya ini ada trip A, trip B, dan ada jam. Ini kita nyalain. Suaranya tuh halus sehalus itu. Dan kalau Trivi, biasanya kalau kita panasin ya, bau nih knalpotnya nih. Nah kalau ini nggak bau knalpotnya. Ya itu sih, dan tarikannya dia halus banget. Tapi ya udah gitu, tenaganya sih yang menurut gua aduh. Beda deh sensasi pakai Trivi tuh. Oh iya. Ini kalau kita tekan ya di bagian sini nih. Yang ini nih. Kalau kita tekan, ininya ngebuka. Isinya apa? Ada sekring, dan ini karet sekringnya masih lengkap. Oh ya sorry basah karena gua habis nyuci. Oh iya, di kelemahannya meskipun nih kagak gua buka ya waktu gua nyuci ya, tapi air tuh masuk tuh. Jadi ini mesti gua lap. Jadi gua baru banget nyuci sih tadi. Dan di sini dia ada casan. Cuman yang gue bingung, dulu gue punya Sprint iGate yang 2018, itu chargernya posisinya nggak di sini, tapi di sini. Kenapa ini bisa di atas? Aneh juga. Dan di sini ini ada tuas, kalau kita tarik ngebuka jok. Karena kenapa? Karena yang tombol ini kan dia pakai dinamo. Kalau dinamonya rusak, ketolong sama ini nih. Gitu. Dan ini gue pakein Kitek Sand Waterspoon ya, biar lucu aja sih. Udah mungkin overall gitu aja ya. Dan dia masih kipas, belum pakai radiator, kalah sama Vario. Ya memang sebenarnya dengan kipas juga udah cukup gitu loh. Dan FYI lagi, Vespa Matic itu dan semua Vespa yang ada, meskipun Vespa klasik ya, bodinya adalah rangkanya. Jadi ini kalau kita ketok nih, bodinya besi. Kecuali ini bodi plastik, sama ini sama ini. Sisanya ini besi nih. Jadi punya motor ini jangan sampai kecelakaan. Kenapa? Karena kalau dia bengkok, ya rangkanya juga bengkok. Nggak akan jadi lurus lagi bawanya gitu. Dan dia, oh iya, kita belum lihat ke rem ya. Dia remnya 2 piston
dan kayak begini bentukannya. Selangnya udah braided ya, ini udah orinya. Selang remnya emang udah pakai model baja. Dan dia ini ada ABS-nya, di sini ada chrome. Ya udah sih, belakangnya masih tromol. Dan ini shock breakernya. Ya kurang lebih itu aja. Tur singkat tentang Vespa Primavera Yacht Club 2018. Kalau ada yang pengen ditanyain atau pengen sharing tentang Vespa ini, atau ada koreksi apabila gua ada salah ngomong, boleh di komen aja. Terima kasih sudah menonton.